Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putika Apriliani dengan nomor NIM 2108302064. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Apa saja sih yang kita pelajari selama satu semester ini mengenai pendidikan kewarganegaraan? Yang pertama yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana atau profesional. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, dan kecakapan. Memiliki standar mutu dan norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Sarjana atau profesional dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara bila memenuhi persyaratan sebagai di mana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas sehingga ciri khas tersebut menjadi pembeda dengan negara lain. Nilai-nilai dari ratusan suku bangsa itu kemudian dirakit dan dihimpun dalam suatu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Fenomena yang muncul neoliberalisme dan kapitalisme melahirkan keterikatan dan juga saling berkepentingan yang melewati batas-batas geografis suatu negara. Identitas nasional akan digoyangkan oleh budaya globalisasi melalui iptek yang dengan teknologi, informasi, dan komunikasi yang canggih akan menyentuh segi dan seni kehidupan. Realitas dalam arti nilai-nilai yang ada dalam Pancasila bersifat objektif, yang bisa tumbuh dan berkembang di masyarakat. Yang ketiga yaitu esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan konstitusi dalam ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu yang sangat krusial dan utama, karena tanpa konstitusi itu tidak menutup kemungkinan suatu negara tidak akan terbentuk. Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan untuk alat menjamin hak-hak warga negara. Hak tersebut mencakup hak asasi seperti hak hidup, hak kesejahteraan hidup, hak kebebasan. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan karena dengan adanya konstitusi akan terciptanya kekuasaan dan dalam menjalankan negara. Selain itu, adanya konstitusi juga sangat penting untuk menjamin hak-hak dasar warga negara sehingga tidak terjadi sesuatu yang dan perlakuan yang sewenang-wenang dari pemerintah. Konstitusi adalah sasaran dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi memiliki beberapa peran, yaitu untuk memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik, untuk kuasa dari kontrol mutlak penguasa, dan menetapkan bagi penguasa batas-batas kekuasaan mereka sehingga tidak ada kekuasaan yang semena-mena. Konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di lembaga-lembaga negara. Yang keempat yaitu nilai dan norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai konstitusi yang pertama yaitu nilai normatif. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua yaitu nilai nominal. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal
tertentu tidak berlaku. Yang terdapat dalam undang-undang itu tidak berlaku bagi seluruh wilayah negara. Nilai semantik. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam mobilitas kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuatan politik. Norma-norma dalam konstitusi. Norma-norma yang terdapat dalam konstitusi mengatur mengenai sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Namun dari norma tersebut terdapat beberapa norma yang merupakan identitas bangsa yang bersifat fundamental, esensial, dan permanen, sehingga membentuk identitas konstitusi. Yang kelima yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi. Salah satu hak dan kewajiban dalam demokrasi yaitu pada pemilu. Hak yang melekat dalam dirinya yaitu sebagai berikut. Mengikuti proses pemilu, mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, memilih wakil rakyat, mendirikan partai politik, menjadi anggota partai politik, mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama dalam proses pemilihan, menggunakan hak pilih secara bebas dan bertanggung jawab tanpa adanya paksaan maupun tekanan, mendapat perlindungan dari negara atas pelaksanaan hak-hak yang dimilikinya. Adapun kewajiban warga negara dalam proses demokrasi yaitu melaksanakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab, menjaga keamanan dan ketertiban, patuh dan taat pada tata tertib, menghormati pendapat orang lain, mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan damai, memaklumi dan menerima segala bentuk perbedaan, memahami, menyadari, menerima perasaan kedudukan harkat dan martabat. Dalam proses demokrasi, setiap warga negara berfungsi sebagai subjek sekaligus objek. Maksudnya, rakyatlah yang menjalankan proses pemerintahan dan hasilnya ditunjukkan oleh kepentingan rakyat pula. Yang keenam yaitu kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 mulai dari pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar dan penjabaran dalam suatu undang-undang. Yang ketujuh yaitu konsep dan urgensi demokrasi, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber pada Pancasila, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dalam penyelenggaraan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam artian sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional selain karena dirumuskan dalam norma Undang-Undang Dasar. Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Yang kedelapan yaitu implementasi demokrasi di berbagai negara. Implementasi berkaitan dengan semua tindakan yang dikerjakan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya. Demokrasi adalah pendahuluan atau prosedur kelembagaan guna mencapai keputusan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi demokrasi adalah upaya pelaksanaan guna mencapai cita-cita dan tujuan suatu bangsa. Setiap negara demokrasi mempunyai pemahaman sendiri, sehingga setiap negara memiliki perbedaan. Contohnya seperti negara Malaysia, menganut sistem demokrasi berparlemen di bawah pengurusan raja berparlemen, berlembaga, dan Sri Paduka.
Baginda yang dipertua Agong sebagai ketua negara. Kekuasaan rakyat yang dapat diterapkan bukan hanya melalui undi atau pemilihan, namun boleh juga dalam bentuk tekanan atau desakan yang dilakukan secara terus-menerus dan mempengaruhi keputusan kerajaan. Yang kesembilan yaitu dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, kontemporer, hukum yang berkeadilan. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, semboyangnya dapat terwujudkan dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Yang ke-10 yaitu dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam pergaulan dunia. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang negara bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam prakteknya kehidupan bernegara. Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah bangsa yang ada di dalamnya sebagai suatu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Yang ke-11 yaitu urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Kesadaran bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam mempertahankan negara. Hak dan kewajiban setiap warga negara generasi muda belum mengaktualisasikan bela negara. Jadi nasional keamanan menjadi kurang tangguh sehingga negara dan bangsa akan runtuh. Dengan semangat generasi muda yang tinggi berlandaskan sikap dan tekad yang tinggi akan menguatkan sikap nasionalisme dalam mengadai segala macam bentuk ancaman, tantangan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun secara tidak langsung yang dapat membahayakan integritas dan identitas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta memperjuangkan dan mewujudkan ketahanan nasional dari segala bentuk terhadap eksistensi negara. Yang ke-12 yaitu kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan. Wawasan Nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia yang mempertahankan keberlangsungan hidup negara Republik Indonesia. Wawasan Nusantara berwawasan dua arah yaitu keluar dan ke dalam. Pembinaan dan pengkondisian ketahanan nasional dalam berbagai aspek akan membentuk kualitas pertahanan negara baik di masa damai maupun dalam masa perang. Yang terakhir yaitu anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption yang artinya kerusakan, kebobrokan, kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampak yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya menjadi dalam kurun yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka yang panjang. Penyebab korupsi adalah faktor internal dan faktor
eksternal biasanya. Faktor eksternal yaitu berasal dari luar dirinya, sedangkan faktor internal berasal dari dalam dirinya. Upaya pencegahan perilaku korupsi bisa dilakukan dengan 2 langkah, yaitu langkah reseptif dan preventif. Langkah preventif dilakukan dengan cara menjalankan penegakan hukum yang tegas oleh para aparat penegak hukum. Langkah preventif melalui pendidikan dilakukan dengan cara internalisasi nilai-nilai anti korupsi terhadap peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.